Halo Pak Wildan, pagi teman-teman yang lain nggak ada ya atau gimana? Bentar, Pak, biar saya panggilin. Halo, Ya, suara saya bisa terdengar. bisa, Pak. Kita mau mulai atau menunggu beberapa menit lagi? Nunggu dulu deh, Pak. Ini lagi saya panggilin. Coba, Pak. Halo, halo. Ya, Suara saya yang salah atau tes 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 tes. Kadang- Oke, suara saya bisa terdengar. Halo, halo. Hmm, Mau tunggu yang lain. Halo Haikal. Eh, mau kita mulai atau nunggu yang lain? Oke, udah ada 3 orang. Setahu saya yang cuma bisa aktif di kelas ini cuma 5 deh biasanya. Halo Anal Hakih. Halo, tes. udah bisa dimulai, Pak. Udah bisa dimulai ya? Oke, Ya, saya absen dulu deh. Sebentar. Sekarang tanggal 4. Ya, 4. 05. Ya, Ahmad Hilmi nggak ada, Anal Haki ada. Kemarin masuk gak ya waktu pas pertemuan terakhir? Anal Haki. Sorry, di saya datanya nggak masuk nih. saya nggak masuk, Pak. Saya minggu kemarin nggak ada di rumah soalnya. Oke. Ini mau enaknya mau dibikin alpha apa izin? Alfa aja, Pak. Soalnya saya kan nggak apa-apa Oh, juga, Pak. Saya ngurus gigi saya sebenarnya. oke, oke. Oke, thank you. Haikal. Haikal nggak ada ya. Hadir, Pak. Oh, ada ya? Oh, hadir. Hadir. Oke. Imat nggak ada. Kawarismi tidak ada. Wildan. Tadi ada Wildan ya. Hadir, Pak. Wildan kemarin masuk atau enggak ya? Karena di saya nggak masuk nih. Oh, kemarin tuh ada mata kuliahnya, Pak. Kemarin kapan ya? Tanggal 6 bulan 4. Yang waktu itu kan, Pak. Yang waktu Ramadan puasa itu. Iya. Waktu itu saya sempat masuk, tapi kok nggak ada orang, jadinya saya keluar lagi.
Soalnya di sini ya ada yang masuk juga. Oke, ya udah saya buat masuk deh. Oke, ada lagi yang belum saya absen. Saya kelihatan ya. Oke, saya save dulu. Berdasarkan kalender akademik, sebentar. Kita lihat tuh kalender akademik Telegram. Sebentar ya. Ini kelihatan nggak nih kalender akademik yang udah saya share? Kelihatan ya? Lihat Pak. Oke. Ini berarti kita di sini ya. Di sini tanggal 4 bulan Mei. Nah, at least kita basically kita sisa satu pertemuan pertemuan lagi di minggu depan, which is itu biasanya saya akan sharing materi apa saja yang akan saya UTS-kan di pertemuan minggu depan. Oke. Nah, di pertemuan di tanggal 17 ada perkuliahan disebut dengan Minggu Tenang. Kemudian akan lanjut lagi UTS, UTS tanggal 24 ya. Oke, UTS tanggal 24. Jadi saya udah sounding dan harusnya kan juga udah dapat kalender akademik. Oke, untuk materi sebentar. RPS, RPS, things. Oke, sebentar kita buka RPS aja ya lebih detail. Lagi download lagi. Oke, udah kita lanjut ke sini aja deh. Harusnya yang untuk akan di UTS kan itu kan semua udah dapat ya, karena saya biasanya ini PGM kan udah dapat ke pertemuan ke sketch udah dapat import image pemutar video juga udah pertemuan ke-8. Nah ini yang kalian belum dapatkan KPI plus SPBUP, tapi ini sebenarnya akan saya kasih tahu di pertemuan ke-8. Nah kalau sekarang itu kan kita sebenarnya basicnya sampai pertemuan ke-7. Oke, apalah saya kasih aja deh materinya. Sebentar nih kok. Bentar ya. OneDrive saya masalah sebentar. Dia nggak langsung download. Sebentar. Saya memang kemarin ada ganti password sih.
Ini ganti password ini yang bikin ini saya bermasalah. Entah ya, saya masuk ke Windows. Mana aja dulu ngambil. Udah ngesing dia. Hmm. Oh, kita ambil di sini aja. Oke, udah. Right. Apa nih? Nah, kelamaan dibuka di browser, saya buka di desktop ya. Nah, ini dia. Bisa ini, bisa juga. Oh, ini dia. Kembali dengan saya Wisnu di Belajar. Nah, sebelum itu ya, oke. Jadi Sehab kan udah pernah lihat ya Raspberry Pi bentuknya seperti apa. Nah, basicnya dia bentuknya seperti yang di video ini. Nah, ini. Nah, ini. Dia bentuknya seperti ini tadi dari 40 pin. Ya, pin itu apa? Pin itu yang sebelah sini kayak jarum-jarum. Itu pin disebut pin. Ya, dia bentuknya pada dasarnya mini board ya. Mini board atau bahasa ini disebut microcontroller. Nah, microcontroller board inilah disebut. Nah, di dalam board ini terdapat CPU layaknya sebuah komputer ya. Ada CPU nih, ada chipset di sini yang hitam nih tengah-tengah ya. Ini saya coba nih. Ini nih, ini CPU, pinnya yang ini ya. Kemudian layaknya CPU otomatis dia punya perangkat buat ada semacam bus ini ya. Ada juga port USB ini, ada port Ethernet. Nah, bus yang ini nanti bisa dipakai
yang hitam-hitam ini untuk mengkoneksikan eh, perangkat sensor, ya, seperti sensor kamera, sensor macam-macam ya, sensor kamera, sensor suara, pokoknya apapun yang sifatnya untuk baca sensor gerak, sensor suhu juga bisa, ya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah yang pin ini, yang gambar pin ini, yang ini, ya. Apa 40 pin itu apa aja? Ya, 40 pin itu apa aja? Basically detailnya ada di dokumentasi. Ya, saya hapus dulu ya nih. Oke, dan cukup, nggak usah dilakuin lagi. Ada di sini detailnya. Nah, sebentar. Konverternya. Nah, ada di sini. Ya, jadi itu sampai 40. Nih, 1 sampai 40. Ya, pin 1 sampai pin 40. Oke. Nah, di dalam istilah Raspberry Pi atau nanti Arduino itu pasti ada pin-pin. Nah, pin-pin ini adalah sebuah media komunikasi, ya, media komunikasi antara program yang kita buat dengan program yang kita buat terhadap nanti sensor, alat sensor, ya. Karena basically semua perangkat Internet of Things itu harus mempunyai sensor, ya, harus mempunyai sensor. Nah, jadi sensor itu nanti menggunakan GPIO atau pin. Contohnya gini, saya sebut GPIO 2 misalnya. Nah, GPIO 2 ini otomatis itu belongs to kepunyaan pin 3. GPIO 2 itu maksudnya pin 3. Oke. Nah, sedangkan again ada pin-pin ini punya maksud tersendiri. Yang bisa kita pakai adalah pin-pin yang ada GPIO 2, GPIO 3 sampai dia 26. Ya, itu yang bisa kita pakai. Sisanya yang kayak ini pin 1 sama pin 2 itu buat voltage. Artinya untuk power, ya. Itu nggak bisa kita pakai. Begitu juga dengan ground. Ground ini dia itu kalau kalian pernah belajar, nah, ground itu buat penetral, ya. Nah, nanti di situ biasanya dikasih hambatan juga di ground ini, ya. Nah, jadi kenapa harus butuh hambatan? Katakanlah kita masukkan eh, semacam like pad gitu di port 1 atau port 2, tapi dia lepetnya itu nggak nggak voltage-nya kecil. Otomatis harus ada hambatan. Hambatannya dikasih tahu di ground. Ya, oke. Gitu. Terus yang gini ya, saya kasih tahu yang bisa kita eh, pakai untuk media komunikasi itu yang GPIO 2 sampai dengan 26. Oke. Nah, nah saya juga pribadi saya tuh nggak begitu hafal ya. Karena saya nggak sering banget main-main apa namanya
SPWP maupun Arduino. Jadi ketika saya disuruh untuk melakukan konfigurasi terhadap mikrokontroler baik SPWP maupun Arduino, saya harus baca buku petunjuk. Kenapa? Karena basically semua apalagi ada macam-macam jenisnya, begitu juga SPWP. SPWP itu ada versi 4, 3, ya, 2 dan 1. Jumlah pinnya pun berbeda-beda. Ya, basically itu ada, kita bisa lihat sebenarnya di dokumentasinya sangat detail. Ya, kalau SPWP, ini SPWP, nah, ini SPWP.org. Nah, kita bisa learn many things ya. Ya, ada guide-nya. Begitu juga dengan Arduino. Jadi dia punya komunitasnya masing-masing. Ya, oke. Nah, pengen ya kayak buat-buat kode Scratch, kode in Python. Nah, itu sebenarnya eh, kalau misalnya mau explore bisa buat game ya. Oke. Wah, gitu. Nah, ya, ini sebagai contohnya badges. Nah, tapi again tergantung kalian mau explore apa enggak. Oke. eh, ini dokumen ini detail makanya saya ambil. Jadi ini salah satu dokumen dari seseorang yang buat jadi tugas itu apa ya? Saya lupa. Saya ambil aja. Nah, oke. Ini materinya saya coba langsung share aja ke kalian. Takutnya saya lupa. Ya, dan juga ada link-link YouTube yang saya rasa bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Sebagai contoh, yang tadi yang saya tidak buka, sebentar ya, mana dulu. Wait. Jadi apa di oke di Safari. Enggak gitu. Gitu ya. Itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya harus lihat di sini aja. Buka lagi deh. Kembali dengan saya Wisnu di Belajar. Nah, ini saya coba share suara ya, biar bisa sama-sama kita tonton. Nanti habis itu jika ada yang mau bertanya, monggo sebelum saya menjelaskan. Oke, udah ada suara udah ya. Oke. Untuk berbagi, kali ini kita akan membahas mengenai bagian dari Raspberry Pi, yaitu GPIO pin. GPIO pin di sini itu adalah salah satu fitur ya, fitur powerful pada Raspberry Pi yang nanti memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ya, contohnya kita akan menggunakan sebuah relay yang nantinya akan menyalakan sebuah lampu atau membuka sebuah gerbang pintu misalnya. Atau mungkin nanti menggunakan pin-pin di sini juga kita bisa berinteraksi dengan sensor-sensor seperti ini. Ada PIR, passive infrared sensor ya. Kemudian ada LDR, nah ini membaca nanti sensor cahaya ya. Jadi ada sensor gerak, sensor cahaya yang nanti nilainya itu bisa diterima oleh perangkat Raspberry Pi menggunakan pin-pin di sini. Oke, jadi GPIO pin itu adalah sebuah bagian yang sangat powerful sekali ya. Nah, jadi untuk penjelasan sederhananya itu GPIO pin pada Raspberry Pi itu seperti sebuah switch atau sebuah saklar lampu yang nanti bisa dinyalakan atau dimatikan ya. Jadi
untuk pin yang GPIO nanti bisa kita aktifkan atau matikan. Ya, masing-masing pin bisa bertindak masing-masing ya. Ya, itu untuk pin GPIO-nya. Nah, cuman pada GPIO di sini tuh tidak semuanya itu merupakan GPIO pin. Ya, kalau kita kategorikan GPIO di sini tuh ada 3 bagian mungkin ya. Yang pertama ada pin-pin yang mengeluarkan arus DC 3,3 volt, 5 volt, 5 volt ya. Ada 3,3 volt juga. Atau mungkin ada juga pin-pin yang seperti ini, ada ground ya, pin yang bertindak sebagai ground. Ground itu banyak ya. Kemudian nanti sisanya selain pin-pin yang mengeluarkan arus DC atau ground, ya sisanya adalah GPIO pin ya. Nah, ini agak berbeda dengan Raspberry Pi versi 1 sebelum B+. Jadi jumlah pinnya itu sekarang menjadi 40, yang asalnya itu hanya 26 saja, sekarang ada penambahan. Jadi kemungkinan kita bermain dengan pinnya itu lebih banyak, GPIO-nya itu. Ya. Jadi ada masing-masing pin itu memiliki fungsinya masing-masing, ada yang 3,3 volt, ada yang mengeluarkan arus 5 volt, ada yang sebagai ground, dan ada GPIO pin. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang GPIO pin lah yang nanti pin-pin itu bisa kita set apakah dia itu menjadi sebuah input atau sebuah output secara dynamic ya. Jadi secara dinamis kita bisa atur pin tersebut apakah menjadi sebuah output atau sebuah input. Kemudian nilai yang diterimanya itu untuk GPIO pin itu adalah nyala dan mati ya, seperti on dan off saja. Jadi nanti nilainya itu ada berupa high atau low, true atau false, 1 atau 0 ya, itu nilai yang diterima oleh GPIO pin ya. Jadi hanya on off saja. High itu sama dengan true, true itu sama dengan 1 nanti. Ya, tergantung nanti digunakan di sebelah mana. Kalau di programming itu biasanya menggunakan GPIO high atau low, true atau false. Ya, 1 0 juga bisa. Ya, karena akan menjadi sebuah boolean. Oke, kemudian nah itu untuk nilai yang diterima oleh pin GPIO. Nah, untuk masing-masing pin GPIO pada saat defaultnya mereka itu mati. Jadi mereka itu mati, tidak ada arus sama sekali ya, tidak ada arus mengalir, dia hanya memiliki nilai 0 volt ya. Contohnya GPIO pin pada saat dia low atau false, dia akan memiliki arus sebesar 0 volt atau mati, atau bisa digunakan sebagai ground nantinya ya. Nah, itu kemudian pada saat kita set pinnya itu menjadi high atau true, ya dia akan mengeluarkan arus DC sebesar 3,3 volt. Jadi pin GPIO pada saat high atau nyala atau true, dia akan mengeluarkan arus DC sebesar 3,3 volt. Sedangkan pada saat mati, dia akan mengeluarkan arus sebesar 0 volt atau menjadi sebuah ground. Ya, itu untuk masing-masing pin. Nah, untuk penomorannya, pin itu dimulai dari nomor 1, 2, 3 sampai 40. Nah, ini menghitung pin nomor 1 itu dimulai dari kiri atas. Nah, ini kalau kalian yang bingung menentukan pin nomor 1 itu di sebelah mana, coba kalian putar saja perangkat Raspberry Pi-nya, coba sendiri. Iya ya. Jadi dia agak beda sendiri. Untuk pin nomor 1 di sebelah sini dia memiliki pola kotak untuk soldernya, sedangkan yang lainnya itu bulat. Ya, jadi mudah. Itulah pin 1. Untuk pin 2-nya itu dimulai sini, ini 3 dan 4 dan seterusnya. Oke, ini adalah menentukan pin nomor 1 itu berdasarkan pola solder di belakangnya. Itu bisa diperhatikan. Jadi ya, bisa diperhatikan nanti yang polanya kotak lah itu pin 1. Oke, untuk penomoran juga pada GPIO itu dibagi ke dalam 2 bagian. Yang tadi kita gunakan itu adalah menggunakan physical numbering atau penomoran secara fisik. Jadi kita menghitungnya itu dari 1, 2, 3, 4 berdasarkan fisiknya sampai pin 40. Ya. Nah, nanti ada penomoran lainnya itu menggunakan GPIO numbering. Kalau GPIO numbering itu tidak terurut. Ya, jadi nomornya pun nanti loncat-loncat. Nah, ini memang agak susah dipahami ya. Agak susah. Jadi yang lebih mudah dan lebih banyak digunakan itu orang-orang itu yang menggunakan physical numbering atau menghitung pinnya itu berdasarkan nomor fisik. Dari pin 1 sampai pin 40. Nanti kalau di programming untuk pengaturan jenis numberingnya itu ada, apakah mau menggunakan numbering board atau BCM ya istilahnya. Jadi board itu untuk yang physical, BCM itu untuk yang GPIO numbering. Seperti itu. Oke, itu untuk penomoran GPIO dan jenisnya.
Nah, kemudian kita berbicara input dan output pada GPIO. Untuk outputnya, ya, itu nilai yang dikeluarkan itu hanya high atau low saja, atau true atau false saja. Ya, nanti jadi sinyal atau di programming yang digunakan pada saat mengatur pin GPIO-nya untuk nyala atau mati, yaitu tinggal menggunakan GPIO high atau GPIO low. Nah, agak berbeda dengan input. Nah, input itu agak sedikit rumit ya, karena nilai yang masuk itu tidak hanya high atau low saja, karena input itu biasanya itu tergantung komponen yang digunakan. Contohnya di sini ada sebuah switch, ya ini switch press ya, press button. Jadi kak pada seperti ini dia low atau off, ya ini tergantung nanti mengaturnya. Dan dia untuk mengaktifkannya tinggal tekan, kalau dia lepas dia langsung mati. Berbeda dengan switch seperti ini toggle ya. Jadi seperti ini dia off, kalau ditekan dia on. Ini off. Nah, pada saat kita menerima sebuah nilai dari sebuah input ya. Nah, ini yang agak rumitnya pada Raspberry untuk membaca input dari GPIO-nya itu. Untuk input itu ada untuk spesifikasi nilainya. Jadi lebih detailkan lagi, apakah dia jenisnya itu adalah sebuah pull up atau pull down. Jadi inputnya itu contohnya untuk sebuah tombol, apakah dia pull up atau pull down. Ya, pull down itu contohnya pada saat tombol berada di bawah. Nah, sedangkan pull up itu ada pada saat tombol berada di atas. Jadi untuk input itu bisa lebih dispesifikan lagi nilai yang masuknya, apakah pada saat pull down atau pull up. Oke, nah ini untuk jenis input ya. Jadi input ataupun output pada Raspberry Pi untuk GPIO-nya itu nilainya itu selalu high atau low. Tapi untuk yang input nanti bisa lebih sedikit di spesifik apa dia pull down atau pull up. Ya, seperti itu. Itu kalau kita input. Kalau output itu ya seperti nanti kita menggunakan sebuah LED, ya ini tinggal mengeluarkan arus yang masuk ke ground, ya itu output. Kalau dia pinnya low, ya LED-nya akan mati. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk input dan outputnya. Oke, perlu diingat untuk GPIO pin pada saat dia nyala high, dia mengeluarkan arus sebesar 3,3, sedangkan pada saat mati dia mengeluarkan 0 volt. Ya. Oke, nah video sekarang kita akan coba mensimulasikan. Jadi kita akan simulasikan saja dulu untuk GPIO pin-nya itu kita akan menggunakan sebuah breadboard ya. Nah, ini sebuah breadboard seperti ini. Jadi anggap saja breadboard ini itu adalah perangkat Raspberry Pi. Ya, perangkat Raspberry Pi. Nah, kita akan menggunakan breadboard ini itu untuk menghubungkan komponen-komponennya ke sini. Ya, jadi breadboard itu sebuah papan project ya, terdiri dari kolom-kolom dan row-row, dan untuk ukurannya juga berbeda-beda. Yang saya miliki ini adalah breadboard 400 titik ya. Ya, di sebelah sini ada bagian untuk power dan ground, sebelah sini juga sama, positif dan negatif. Untuk yang bagian tengahnya baru yang nanti ini digunakan untuk dihubungkan ke komponen elektronika seperti LED, switch, resistor dan sebagainya. Ya, tinggal kalian hubungkan menggunakan jumper-jumper atau kabel-kabel jumper. Oke ya. Seperti itu untuk untuk breadboard juga nanti untuk yang power atau ground dia nanti terhubungnya itu ke bawah ya, dia terhubungnya ke bawah. Sedangkan untuk yang di tengah itu nanti terhubungnya ke samping ya. Jadi untuk yang nomor 1 untuk titik yang ini akan terhubung ke sebelah sini, sedangkan sebelah sini akan terhubung sampai sebelah sini. Ya, jadi nyambungnya itu untuk yang di tengah itu ke samping sebagai row. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Terus nomor 2 juga sama sampai ke bawah. Oke, kalau kalian mau menghubungkan dari baris ini ke baris ini, tinggal kalian loncatkan saja menggunakan sebuah kabel jumper. Atau mungkin mau menghubungkan dari power ke power sebelah sini juga bisa. Oke. Nah, itu adalah contoh penjelasan sederhana mengenai breadboard. Breadboardnya ini akan kita gunakan untuk simulasi perangkat Raspberry Pi-nya. Ya, oke. Nah, untuk breadboardnya di sini kalian bisa menggunakan yang ukurannya bisa besar atau kecil ya, bebas. Nah, ini untuk breadboardnya kan nanti dia butuh sebuah sumber arus ya. Sumber arusnya itu untuk kasus sekarang kita akan menggunakan sebuah
power module. Nah, di sini saya punya sebuah breadboard power supply module shield. Ya, jadi fungsinya itu nanti akan memberikan arus pada breadboardnya. Ya, sebagai pengganti Raspberry. Nanti kan Raspberry biasanya memberikan arus ke breadboard, tapi sekarang saya akan menggunakan power module ini. Oke. Power module di sini itu tidak wajib digunakan. Kalian bisa menggunakan power module apapun ya. Nanti sumbernya langsung dimasukkan ke sini atau baterai pun bisa ya. Cuman sekarang saya akan menggunakan sebuah power module. Power module atau untuk power supply module shield ini itu dia nanti akan mengeluarkan arus DC sebesar 3,3 volt dan 5 volt. Ada bagian kiri dan kanan supaya nanti bisa dihubungkan ke breadboardnya kiri dan kanan. Oke. Nah, ini untuk pinnya bisa kita perhatikan di sini itu nanti yang positif dipastikan tidak kebalik ya. Tidak kebalik kalau yang menggunakan power module seperti ini. Positifnya di sebelah mana, negatifnya di sebelah mana. Yang sebelah sini juga sama. Positifnya sebelah mana. Contohnya bagian sebelah sini nanti yang dikeluarkan itu mau 3,3 volt atau 5 volt. Nah, ini sama dengan fungsi-fungsi pada breadboard kita yang nanti bisa mengeluarkan ada yang 3,3 volt atau 5 volt ya. Jadi power module ini cocok sekali ya. Untuk saat ini kita coba saja dia mengeluarkan 3,3 volt untuk dua-duanya. Sebelah sini kalau kita set ke atas ya dia mengeluarkan 3,3 volt. Oke. Kemudian nanti masukan yang dibutuhkan oleh power module ini itu adalah sebuah mini USB ya. Mini USB bukan micro USB, ini mini USB, atau bisa juga menggunakan DC power ya, untuk DC power jack seperti ini. Ya. Arus yang dibutuhkan oleh power module ini itu sekitar 7 sampai 12 volt. Hati-hati ya. Jangan terlalu besar atau jangan terlalu kurang juga. Oke, jadi dia membutuhkan masukannya itu 7 sampai 12 volt yang nanti keluarannya itu bisa diatur apakah mau 3,3 volt atau 5 volt. Oke, kita coba hubungkan. Kita coba hubungkan untuk breadboard ke power modulnya. Oke, sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung. Positif ke positif, negatif ke negatif. Kita coba simpan. Sebelah sini. Kemudian untuk powernya, saya akan menggunakan sebuah power bank saja. Ya. Ini ada sebuah power bank yang sudah terhubung ke USB ya, yang mana USB-nya itu nanti lari ke slot mini USB seperti ini. Ya, ini mini USB. Ya, ini mini USB, kita akan coba hubungkan. Oke, saya simpan. Dan power supply-nya untuk power bank-nya kita tinggal nyalakan saja. Ini sudah siap. Sebelah sini sudah keluar 3,3 volt, sebelah sini juga sama, ground-nya juga ada. Ya, anggap saja ini adalah perangkat Raspberry Pi kita. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba menyalakan sebuah LED ya. Di sini untuk LED di sini itu oh ya, sebelumnya ini power bank dia mengeluarkan 5 volt, kemudian 1 ampere. 5 volt 1 ampere. Jadi di bawahnya 7 ya nggak masalah. Ya, di bawahnya 7 karena dia untuk input power modulnya itu dia baru kisarannya itu antara 7 sampai 12. Kalau di bawahnya sedikit nggak masalah. Yang penting naik ya, nanti bisa digunakan. Kalau sudah menggunakan motor atau servo itu hati-hati ya, karena kalau kurang tenaga servo atau motornya tidak akan berputar. Oke, atau tidak bekerja. Oke, kita akan bermain dengan sebuah LED. LED itu adalah sebuah light emitting diode. Jadi dia itu sebuah dioda ya, yang mana dioda itu fungsinya itu untuk mengarahkan arus ya sebenarnya. Cuman kebetulan saja LED ini itu kalau dia dilewati oleh sebuah arus dia akan menyala. Nah, itulah LED ya. LED di sini kakinya pun ada dua jenis ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita akan coba menyalakan sebuah LED ya. Di sebelah sini ada kaki yang agak panjang dan sini agak pendek ya. Yang panjang itu dia adalah anode atau positif, sedangkan yang pendek adalah kathode negatif. Jadi kita tinggal hubungkan saja yang positif dan negatifnya ke LED-nya. Cuman ini kalau langsung dimasukkan nanti LED-nya itu dia akan pecah ya. Karena untuk tegangan yang dibutuhkan oleh sebuah LED itu biasanya beda-beda ya. Dan tidak sampai ke 3,3 volt. Hati-hati, itu tergantung warna yang digunakan.
Ya, contohnya merah nanti membutuhkan tegangan 2 volt, sedangkan biru 3 volt. Kalau flip-flop nanti beda lagi ya. Jadi kalian harus hati-hati, dipastikan jangan langsung menghubungkan LED-nya ke powernya atau sumber positif dan negatif ya. Ya, kita butuhkan nanti sebuah tahanan. Oke. Jadi kita harus tahu dulu untuk spesifikasi LED-nya. Atau contohnya ini kita pakai saja LED yang warna merah ya. LED merah di sini itu dia membutuhkan tegangan 2 volt. Kemudian ukurannya untuk yang LED 3 sampai 5 mm itu rata-rata kisaran untuk arus yang dibutuhkannya itu adalah 20 sampai 30 mA. Jadi kalau kalian ragu, gunakan saja bahwa atau tetapkan saja bahwa LED ini membutuhkan 20 mA. Oke. Arus yang dibutuhkan adalah 20 mA, kemudian tegangan yang dibutuhkan sekitar 2 volt. Nah, bagaimana supaya arus 3,3 volt ini itu tidak langsung masuk ke LED sini supaya tidak pecah? Nah, kita akan gunakan sebuah resistor. Ya, nah ini sebuah resistor. Ya, ada sebuah resistor, ini gelang warnanya menggunakan gelang warna merah, hitam, coklat dan emas ya. Merah itu 2, hitam itu 0. Coklat itu untuk multipliernya 10 kalau nggak salah, jadi 200 ya, sekitar 200 ohm dengan toleransi emas itu berarti 5%. Ya, ini lumayan bagus, sekitar 200. Jadi kita akan tahan ya arus yang masuk dari 3,3 volt menuju LED-nya itu menggunakan resistor ini ya. Untuk hitung-hitungannya ya, nanti bagaimana kita menentukan resistornya itu ya ada rumusnya ya, menggunakan Ohm law. Ya, misalnya dari 3,3 volt untuk menyalakan sebuah LED 2 volt dengan arusnya 20 mA itu berapa resistornya? Ya, untuk kisarannya saja. Ya, nah di sini kita gunakan yang 200 ohm. Oke. Kita akan coba hubungkan. Untuk yang kakinya panjang atau anode saya akan simpan di bagian paling atas. Ya, seperti itu. Di kolom E di baris 1 dan 4. Ya, untuk yang kathode di atas nanti kita akan hubungkan ke positif. Kemudian untuk resistor kita hubungkan ke negatifnya resistor LED. Oke. Nah, ini sudah terhubung. Jadinya seperti ini. Ya, saya coba fokuskan dulu. Ya. Jadi untuk yang anodnya di sebelah sini, ini katodnya terhubung ke resistor, resistor nanti ke negatif atau ke ground. Jadi LED-nya tidak akan pecah. Oke. Nah, kemudian saya juga ada sebuah jumper atau kabel jumper di sini yang putih dengan hitam dengan merah. Kita akan coba hubungkan dulu. Sekarang kita coba tes saja dulu ya. Kita coba tes untuk yang positif, kita akan hubungkan ke positif, dan yang hitam untuk negatif ke ground. Ya. Merah ke positif dan hitam ke ground. Oke. Oke, seperti ini. Ada merah dan hitam. Hitam ke resistor. Kemudian merah ke LED-nya untuk yang anodnya. Sekarang coba kita nyalakan. Oh, kebalik, maaf. Terbalik. Nah, ini contoh LED itu ya, dia menahan arus supaya arus tidak berbalik dari negatif ke positif atau sebaliknya. Ya, jadi dia adalah komponen untuk penyiarah. Jadi ini kebalik, tapi sudah bekerja dengan baik berarti ya LED-nya. Harusnya seperti ini. Nah, ini merahnya sudah nyala. Merahnya sudah nyala. Positif ke anode, kemudian untuk negatif atau ground ke resistor. Oke. Nah, ini bagaimana kita mensimulasikan kalau kita bermain Raspberry Pi untuk GPIO pin-nya ke breadboard sini. Nah, contohnya begini. Pada Raspberry Pi itu ada slot ground ya. Slot ground itu
sebelah sini untuk pin nomor, kita pakai saja salah satunya itu pin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ground. Dan untuk 3,3 voltnya itu pin nomor 1. Jadi kita akan menggunakan pin nomor 1 dengan ground sebelah sini. Ya, ini kita hubungkan saja sama persis dengan yang kita lakukan pada breadboard, positif dengan groundnya. Cuman ini masih di satu baris. Oke, nah sekarang ini yang 3,3 volt. Nah, kemudian yang sebelah sini saya akan hubungkan ke yang ground. Oke. Nah, ini kalau kita nyalakan Raspberry Pi-nya, dia akan nyala juga. Ya, kita coba saja. Ya, saya akan coba hubungkan. Ya, hubungkan ke USB dan kita coba pinjam dulu ini power bank-nya. Oke, sudah. Kita coba nyalakan dan LED-nya nyala juga. Oke. Ini sudah nyala, nanti kerjanya seperti ini. Cuman kan ini akan selalu nyala karena yang kita hubungkan adalah 3,3 volt dengan ground-nya. Ya. Nah, nanti yang akan kita pindahkan itu adalah yang 3,3 voltnya itu kita ambil dari GPIO pin yang kita bisa atur nilainya apakah nyala atau mati. Seperti itu. Ya. Oke, kita cabut dulu. Oke. Nah, ininya ya. Jadi nanti ininya yang dipindah. Apakah ke misalnya ke GPIO pin yang nomor 7 misalnya. Nomor 7 itu berarti di sebelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal pin yang 7-nya nanti apakah mau dinyalakan atau dimatikan. Nanti LED-nya bisa terkontrol. Oke. Ya. Oke ya. Nah, ini untuk positifnya kita coba contohkan saja di sebelah sini untuk yang 3,3 volt dan groundnya kita hubungkan ke pin nomor 6 untuk ground sebelah sini. Ya, ini contoh saja. Anggap saja ini itu adalah Raspberry Pi dan di sini adalah GPIO-nya. Kita menggunakan 3,3 volt dan ground. Oke. Ya. Oke, nah ini adalah simulasi nanti bagaimana kita menggunakan GPIO pin yang nanti kita gunakan itu ininya saja yang diatur. Apakah GPIO pinnya akan low, high atau low, atau mungkin dibalik nanti ya, groundnya tetap untuk yang ininya tetap, tapi groundnya yang diatur. Groundnya menggunakan GPIO pin. Cuman ini berarti dibalik nilainya. Kalau groundnya itu nyala, berarti LED-nya akan mati karena dari sini arusnya nyala ke nyala ya, dia tidak ada aliran arus. Sedangkan kalau pinnya dimatikan dia menjadi 0 volt dan low. Ya berarti nanti akan ada arus yang mengalir dan LED-nya akan nyala. Ya, jadi tinggal dibalik saja. Oke. Seperti itu. Ya, kita ganti LED coba. Oke, nah ini biru ya. Ini untuk yang biru. Oke, sekian untuk simulasi Raspberry Pi untuk bermain dengan GPIO dasar. Untuk selanjutnya membahas mengenai GPIO, kita akan coba Engineers, we're finally doing some physical computing. In this video, we're going to look at some basic usage of the Raspberry Pi GPIO or general purpose input-output pins. This video does make two assumptions. The first Oke. Wah, tinggal si Haki. Dari tadi saya lihat ke berkurang tadi 4, kemudian 3, sekarang saya tinggal si Haki. Oke, ada yang ditanyakan, jadi tadi sudah jelas di YouTube tadi juga, dan sebelumnya juga sudah jelaskan bahwa Raspberry Pi, ya pin Raspberry Pi itu ada yang berupa buat power 3,5 volt dan 5,5 volt.
dan ada juga buat gown, dan sisanya itu adalah pin-pin GPIO untuk media komunikasi dengan alat sensorik maupun input dan output. Nah, kalau ada yang ditanyakan lagi, kalau tidak, biar saya tutup pertemuan kita kali ini. Halo? Untuk saya sih sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada, berarti saya tutup pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di minggu depan, di mana minggu depan itu lebih sifatnya adalah sharing tentang materi UTS. Oke, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.